Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan informasi siapa saja yang berhak mendaftar untuk P3K Guru di tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3. Dan bagaimana alur tahapannya. Ada afirmasi untuk beberapa peserta, ada nilainya tersendiri. Nilai afirmasi berarti nilai bantuan. Untuk lebih jelasnya, simak terus. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update informasi maupun soal tentang P3K maupun CPNS. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Peserta yang berhak mendaftar pada seleksi P3K Guru tahun 2021 yang pertama, honorer yaitu honorer K2, yaitu sesuai database THK 2 di BKN. Jadi ini masih ada beberapa honorer K2 yang belum terekrut di P3K Guru karena di P3K tahun 2019 dulu tidak lulus. Jadi persiapkan baik-baik, tidak semuanya pasti lulus karena ada PG-nya. Jadi jika yang tidak memenuhi PG otomatis tidak akan lulus. Yang kedua, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kemenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Nah, ini ada yang tanya jika baru masuk Dapodik bagaimana? Ditunggu saja apakah bisa mendaftar atau tidak. Tapi di sini tidak disebutkan berapa tahun. Jadi masih belum jelasnya itu, semoga saja bisa masuk untuk mendaftar yang sudah masuk di Dapodik. Tapi nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Yang ketiga, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta ini juga bisa, tapi syaratnya juga sama, yaitu terdaftar di data pokok pendidikan Kemendikbud. Yang keempat, lulusan PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud ini bisa SR3T maupun P3 PPG Prajabatan. Jadi ini bisa mendaftar walaupun belum terdaftar di Dapodik. Tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali sesuai yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu tesnya Agustus, Oktober, dan November. Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan. Jadi ini misalnya ijazahnya itu dulu bahasa Indonesia atau IPA karena itu termasuk linear di SD. Misalnya ijazahnya matematika, PKN, bahasa Indonesia, IPA atau IPS. Kemudian sudah sertifikasi PPG dalam jabatan PGSD, maka yang dilihat sertifikat pendidiknya dulu. Jadi kalau PGSD berarti otomatis bisa mendaftar di SD. Tetapi kalau tidak sesuai, maka yang dilihat kualifikasi pendidikannya. Jadi otomatis yang dilihat kualifikasi pendidikannya. Sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan merujuk surat edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor 1460 garis miring B.B1 garis miring GT.02.01 garis miring 2021 tanggal 15 Maret 2021. Kalau saya sekilas nanti juga saya jelaskan di video sebelumnya yang bisa mendaftar di PGSD karena saya lebih membahas ke PGSD karena fak saya ada di PGSD. Untuk alur tahapan seleksi P3K guru yang boleh mendaftar tadi, yang pertama honorer K2, guru honorer di sekolah negeri, guru sekolah swasta, dan yang keempat adalah lulusan PPG. Nah, ini peserta 1, 2, 3, 4 pendaftaran dan verifikasi berkas oleh Kemendikbud. Nah, tes pertama pada bulan Agustus yang boleh mendaftar hanya dua ini. Jadi hanya dua, honorer K2 dan guru honorer di sekolah negeri. Tidak dapat melamar ke instansi lain. Jadi semisal di sekolahnya itu membutuhkan P3K, maka hanya mendaftar di situ. Jika ada dua orang dan formasinya satu bagaimana? Berarti ya harus bersaing di situ.
Jika formasi tersedia dan cerdik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Jika formasi tidak tersedia dan atau cerdik kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Ini untuk yang SMP SMA tentunya. Tetapi kalau yang di SD kan formasinya ya hanya guru kelas, PJOK, agama mungkin. Nah ini tidak ada yang linier semua. Jadi kalau ijazahnya tidak sesuai bisa mendaftar tapi tetap dalam instansi tersebut. Pada tes yang kedua ini dilaksanakan November, ini 1, 2, 3, 4 boleh mendaftar. Jadi ini jangan sia-siakan kesempatan yang tes pertama karena peluangnya masih banyak untuk honorer K2 dan honorer di sekolah negeri. Karena apa? Kalau tidak lulus maka pesaingnya akan tambah dua ini, yaitu yang ketiga dan keempat guru sekolah swasta dan lulusan PPG. Otomatis kalau yang guru sekolah swasta ini kebanyakan sudah mempunyai sertifikat pendidik juga. Jadi harus hati-hati. Jadi harus dimaksimalkan pada tes pertama ini. Diharuskan atau diwajibkan untuk lulus supaya tidak mengulang tes yang kedua. Karena kalau yang tes yang kedua pesaingnya bertambah dan ini semua mempunyai kartu sakti karena lulusan PPG juga punya sertifikat pendidik, sekolah swasta juga kebanyakan mempunyai sertifikat pendidik. Peluangnya akan semakin berkurang. Peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai syardik atau kualifikasi yang bersangkutan. Peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2. Nah, ini yang masih membingungkan. Ini kalau yang ketiga melamar tidak dapat melamar di instansi lain, lah otomatis kan ini untuk mengisi di sekolah negeri. Kalau swasta bagaimana? Nah, kita nantikan informasinya oleh Menpan RB untuk selanjutnya. Dan tes ketiga ini sama, empat-empatnya ini juga boleh mendaftar. Peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Nah, jadi ini bisa mendaftar di instansi lain. Kalau yang ini tadi kan tidak bisa, tidak dapat melamar di instansi lain. Nah, kalau yang ketiga ini, nah kemungkinan untuk yang sekolah swasta ini bisa daftarnya kemungkinan di tes ketiga, tapi dilihat saja nanti perkembangannya bagaimana. Untuk pengisian formasi kosong setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong ini seperti CPNS. Tapi jangan berharap yang ada di sini karena optimalisasi ini peluangnya kecil sekali. Jadi diusahakan harus lulus di tes pertama maupun kedua maupun ketiga. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemendikbud. Nah ini sampai saat ini belum tahu ranking sekolahnya bagaimana. Nah jadi diusahakan tes pertama lulus, maka persiapkan belajarnya mulai dari sekarang. Selanjutnya jenis tambahan nilai atau afirmasi pada kompetensi teknis saja. Jadi untuk yang manajerial, sosiokultural ini tidak ada afirmasi, hanya pada kompetensi teknis. Pada seleksi P3K Guru 2021 akan diberikan tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis dengan kriteria tertentu. Adapun jenis tambahan nilai atau afirmasi sebagai berikut: yang mempunyai sertifikat pendidik, ini kompetensi teknisnya 100% atau mendapat nilai 100. Berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar. Untuk yang kedua, afirmasinya usia, yaitu mendapatkan 15%. Ini berlaku peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasar data Dapodik. Jadi, kalau lebih dari 35 tahun di Dapodiknya masih 2 tahun, berarti ini tidak berlaku. Berlakunya ini jika di atas 35 tahun dan aktif di Dapodik berturut-turut selama 3 tahun. Yang ketiga, disabilitas ini mendapat tambahan 10%. Kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud.
Verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video. Yang keempat, guru honorer K2 mendapat tambahan nilai 10%. Peserta terdapat di database K2 PKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Jadi masih banyak yang usia ini daripada honorer K2. Untuk catatan, tambahan nilai afirmasi dapat diterapkan secara akumulatif. Nilai total kompetensi teknis tidak boleh lebih besar dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi ada yang bertanya mungkin seperti ini, untuk yang usianya masuk dan dia masuk di honorer K2. Nah ini kalau di akumulatif berarti ini bisa ditambahkan, berarti bisa 25%. Tapi bagaimana jika sudah sertifikat pendidik dan usianya di atas 35, apakah mendapat 115%? Tidak, karena di sini nilai kompetensi teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi jika di pesertanya itu mempunyai serdik, usianya 40 tahun misal, dan honorer K2, kalau di total nanti kan menjadi 125%. Nah ini tidak. Jadi tetap hanya 100% saja karena nilainya tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal kompetensi teknis. Kalau nilai maksimal 100 kan tidak mungkin mendapat nilai 125. Jadi tidak bisa ditambahkan di kompetensi yang lain, hanya pada kompetensi teknis. Jadi seperti itu. Bisa diakumulatif, tapi jika sudah melebihi maksimal, ya hanya maksimal itu. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.